Pascal. Nah, di awal kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kita tidak lupa dengan membuat nama filenya terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat nama filenya itu project kelompok 2. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya dan tidak lupa membuat labelnya terlebih dahulu. Di sini kami buat labelnya itu label atas. Dan tidak lupa dengan titik koma di akhirnya. Kemudian variabel. Nah, di variabel kami itu ada SP, yaitu sisi persegi, P panjang, L lebar, A, B, C, dan R, LP luas persegi, LPP luas persegi panjang, KP keliling persegi, KPP keliling persegi panjang, KS keliling segitiga, dan ada pilihan titik 2 integer, dan tidak lupa titik koma di akhir perintah. Nah, di sini integer karena dia merupakan output yang bilangan bulat. Kemudian ada ls yaitu luas segitiga, s, x, y, z, ko keliling lingkaran, dan lo luas lingkaran. Titik 2 real, titik koma. Nah, dia real karena dia outputnya tidak bilangan bulat, dia terdapat desimal, dan kemudian ada lagi titik 2 chart, dia terdapat sebuah huruf, makanya dia chart. Dan kita mulailah pemrograman dengan begin. Tidak lupa membuat clear screen titik koma. Clear screen ini fungsinya untuk menghapus perintah sebelumnya, dan masuklah kita untuk write line, masukkan datanya. Nah, write line ini kita buat sebelum masukin data, kita terlebih dahulu buat buka kurung, kutip, masukkan data, dan kutip, tutup kurung, tidak lupa dengan titik koma di akhir perintah. Nah, di write line ini kita bebas masukin data apa aja sesuai keinginan kita mau menghias data kita juga boleh. Di sini kami membuat tugas project kelompok 2 beserta garis-garis. Nah, garis-garis itu cuma sekedar hiasan di pinggiran judul aja gitu. Pertama kami buat write line untuk tugas project kelompok 2 judul kami, dan yang kedua write line untuk kelompok 2. Maaf, yang pertama itu untuk tugas project, dan yang kedua itu untuk kelompok 2. Dan write line berikutnya kami masukkan nama-nama anggota kami, anggota kelompok. Seperti biasanya untuk write line itu selalu diawali dengan buka kurung dan kutip, diakhiri dengan kutip dan tutup kurung. Di akhir perintah tidak lupa dengan titik koma. Dan berikutnya write line nama-nama anggota kami. Yang pertama itu ada Anissa Wahyuni Hasibuan beserta NIM-nya. Dan yang kedua ada Anissa Wulandari beserta nama NIM-nya. Dan yang untuk write line berikutnya ada anggota yang ketiga, yaitu Dharma Yanti Sitanggang beserta NIM-nya.
4192411005 tutup kurung. Di sini kami buat dia garis di akhir sebelum tanda kutip, itu sebenarnya untuk hiasan juga. Nanti di outputnya ada bentuk garis di pinggiran. Nah, jadi sebenarnya di output itu, di input itu, di write-line kita bebas masukin datanya, data apa aja. Kemudian yang keempat ada anggota Martogi Ray Martin Situmorang serta NIM-nya. Dan untuk write-line yang terakhir untuk anggota yaitu Juwita Inganta Cicio Beruginting beserta NIM-nya. Tidak lupa titik koma di akhir step perintah. Kemudian write-line nama kelas, kami membuat nama kelas yaitu PSPM C 2019. Dan berikutnya write-line mata kuliah, kami membuat masukkan data yaitu mata kuliahnya, struktur data dan algoritma. Kemudian write-line seperti yang saya bilang di awal, kami menghiasnya dengan bentuk garis-garis. Nanti outputnya bakal ada garis-garis juga. Berikutnya ada write-line titik koma, write-line titik koma itu langsung titik koma, dia kayak kita membuat spasi dari baris pertama ke baris kedua kayak gitu. Dan kemudian write-line tekan enter untuk melanjutkan. Nah, ini nanti ada perintahnya juga gitu. Kemudian ada readline titik koma yang akan membaca data kita. Kemudian n titik itu untuk mengakhiri perintah. Tapi sebelum kita buat n titik, kita masih bisa membuat perintah berikutnya. Nah, di sini kita bisa langsung nge-save file yang udah kita buat, yaitu project kelompok 2. Dan kita run. Nah, di sini nih outputnya ada bentuk garis-garis gitu. Kemudian untuk perintah berikutnya, kita kembali ke label, kita buat atas titik 2. Nah, kita buat atas titik 2 karena kita akan kembali ke atas gitu. Kita kembali ke label atasnya gitu, perintah sebelumnya. Dan clear screen itu kan fungsinya tadi untuk menghapus perintah sebelumnya. Nah, kita bakal kembali ke atas dan menghapus data yang ini gitu. Baru masuklah kita untuk masukin data write-line berikutnya. Selamat datang di kalkulator bangun datar. Nah, ini perintah berikutnya setelah perintah yang pertama. Selanjutnya
kami akan membantu Anda menghitung luas dan keliling bangun datar. Nah, di sini ini tidak lupa dengan titik koma di akhir. Kami akan membantu Anda menghitung luas dan keliling bangun datar. Itu merupakan suatu judul untuk kami, dan kemudian ada redline titik koma, redline titik koma, redline titik koma. Nah, redline langsung titik koma itu dia kayak buat space itu, spasi untuk baris pertama dan baris berikutnya kayak gitu. Nanti dia jaraknya jauh, sampai berapa banyak redline titik koma yang kita buat. Kemudian kami masukkan data pilih bangun datar yang akan dicari luas dan kelilingnya, kutip kurung tutup kurung titik koma di akhir perintah. Dan redline di sini kita masukin lah bangun datar apa yang kita mau gitu. Pilihan pertama itu persegi, pilihan kedua itu persegi panjang, dan pilihan ketiga itu ada segitiga, dan pilihan keempat ada lingkaran. Yang keempat ini merupakan pilihan dari variabel yang tadi yang di atas. Dan jadi untuk perintah berikutnya redline buka titik koma untuk space, kemudian masukkan pilihan. Nah, masukkan pilihan ini kita masuk kalau nanti di outputnya kita masukkan, misalnya untuk pilihan 1 kita masukin lah pilihan 1 yaitu persegi panjang dan redline. Nah, yang dibaca itu pilihan titik koma, kemudian kita run, inilah hasilnya. Nah, tekan untuk melanjutkan, tadi kan kita ada masukkan perintah tekan untuk melanjutkan. Nah, tekan untuk melanjutkan itu bakal datang nih. Nah, setelah kita buat pilihan kemudian kita run, nanti hasilnya bakal keluar. Outputnya itu bakal ada tekan enter untuk melanjutkan, kemudian kita enter lah untuk melanjutkan, dan ada masukkan pilihan. Nah, di situ kita masukkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Terima kasih. Masukkan perintah case pilihan off. Sebelumnya masukkan terlebih dahulu redline, kemudian perintah case pilihan off. Nah, kemudian untuk bagian pertama yaitu persegi, kita masukkan perintah begin, kemudian CLR SCR, kemudian masukkan perintah redline, tanda penghubung untuk menempatkannya di tengah, menghitung luas dan keliling persegi, kemudian masukkan perintah redline 2 kali, kemudian masukkan perintah lagi sama dengan Y, kemudian repeat. Masukkan perintah write, yaitu masukkan nilai sisi persegi. Kemudian redline SP atau sisi persegi, kemudian luas perseginya sama dengan SP kali SP, keliling perseginya sama dengan 4 dikali SP.
kemudian right line luas persegi sama dengan LP. Masukkan perintah right line keliling persegi sama dengan koma KP. Kemudian right line 2 kali. Kemudian masukkan perintah right line. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Kemudian masukkan perintah right line Y sama dengan melakukan perhitungan kembali. Right line T sama dengan kembali ke menu awal. Right line X sama dengan keluar. Right line maksud saya, masukkan pilihan Anda. Right line lagi, if lagi sama dengan T, then go to atas. Right line dua kali right line, kemudian until lagi sama dengan X untuk keluar. Kemudian masukkan perintah right line. Terima kasih telah menggunakan kalkulator bangun datar oleh kelompok 2. Right line, tekan enter untuk keluar. Kemudian N. Kita coba run. N-nya kita coba run seperti yang terlihat. Lagi. Sebelum run tadi kita masukkan right line terlebih dahulu, maka seperti yang bisa terlihat kemudian kita masuk yang kedua. Untuk persegi panjang, masukkan perintah begin, kemudian CLR SCR, kemudian masukkan perintah right line, hampir sama seperti yang pertama tadi, menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kemudian
masukkan perintah write_len dua kali, kemudian lagi sama dengan y, kemudian repeat, kemudian write, masukkan panjang, masukkan nilai panjang, kemudian readlen p, kemudian write, masukkan nilai lebar, kemudian readlen L untuk lebarnya, kemudian luas persegi panjang LPP sama dengan panjang atau P dikali L, kemudian untuk kelilingnya KPP sama dengan P tambah 1 kali 2. Kemudian masukkan perintah write_len, kemudian write_len luas persegi panjang sama dengan LPP write_len keliling persegi panjang sama dengan KPP. Kemudian write_len dua kali ya, kemudian masukkan perintah write_len apakah Anda ingin mengulang perhitungan kemudian masukkan perintah write_len y sama dengan melakukan perhitungan kembali sama seperti untuk persegi tadi, kemudian write_len t sama dengan kembali ke menu awal, kemudian write_len x sama dengan keluar, kemudian write_len masukkan pilihan Anda, kemudian readlen lagi, kemudian if lagi sama dengan t, then go to atas, kemudian write_len dua kali, kemudian masukkan perintah until lagi sama dengan x, kemudian write_len terima kasih telah menggunakan kalkulator bangun datar oleh kelompok 2, kemudian write_len
tekan enter untuk keluar. Kemudian read line dan jangan lupakan end. Kemudian kita coba run. Bentar ya. Kita coba run. Masih ada yang pilot. Nah, setelah diperbaiki seperti yang bisa dilihat, kita akan melanjutkan ke case pilihan off yang ketiga, yaitu untuk bangun datar segitiga. Nah, seperti biasa kita pertama-tama ketikkan dulu 3.2 untuk ini menunjukkan untuk apakah perintah yang akan dilakukan untuk yang case yang ketiga. Kita mulai dengan mengetikkan begin, kemudian setelah itu ketik clrscr ini untuk menghapus data yang sudah dilakukan sebelumnya supaya dia lebih bersih, layarnya lebih bersih. Kemudian setelah itu di bawah ketikkan write ln, buka kurung, tanda petik, kita berikan judul yaitu menghitung luas keliling, dan untuk bangun datar segitiga ini lebih spesial sedikit, yaitu menentukan jenis segitiganya. Kemudian akhiri dengan tanda petik, tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya ketikkan write ln titik koma sebanyak 2 kali untuk memberikan space atau jarak dari judul terhadap perhitungannya. Nah, sama seperti case yang pertama dan kedua, kita ketikkan lagi titik 2 sama dengan petik 1 y petik titik 2 untuk jawaban dari perintah perulangan repeat until kita nantinya. Nah, kemudian setelah itu repeat, kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama ketikkan write ln, masukkan buka kurung, petik, masukkan sisi segitiga dengan sisi yang terpendek, kemudian tanda petik, tutup kurung, kemudian titik koma. Pada segitiga ini kita menentukan luasnya itu bukan dengan rumus setengah alas kali tinggi, tetapi dengan rumus Heron yang menggunakan panjang sisi ketiga sisi dari segitiga. Nah, setelah itu untuk outputnya nanti kita tuliskan dulu, masukkan sisi pertama segitiga titik 2. Kenapa ini write? Supaya data yang diinputkan nanti sebaris dengan yang kita tulis, yaitu masukkan sisi pertama. Nah, kalau untuk write ln itu nanti data yang kita input itu berada di bawah kalimat yang akan tampil pada outputnya nanti. Nah, kita tuliskan write yang untuk memasukkan sisi pertama segitiga, sisi kedua, dan sisi ketiga. Untuk write jangan lupa memulai dengan buka kurung, kemudian tanda petik, kemudian tutup dengan tanda petik lagi, tutup kurung, dan titik koma di setiap akhir perintah. Nah, setelah selesai, masukkan sisi ketiga segitiga. Untuk sisi yang pertama labelkan dengan A, yang kedua untuk sisi yang kedua itu kita dibaca dengan
dibaca dengan B. Kemudian untuk sisi ketiga itu read ln C, karena data yang diinputkan akan nanti yaitu variabel C. Kemudian kita masukkan rumus untuk keliling segitiga. Seperti yang kita ketahui, rumusnya itu adalah panjang seluruh segitiga, yaitu titik 2 sama dengan A ditambah B ditambah C, akhiri dengan titik koma. Nah, untuk luas segitiga, karena dia menggunakan rumus Heron, yang kita tahu rumusnya itu adalah akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Maka kita cari dulu S-nya. S-nya kita definisikan rumusnya, yaitu KS per 2, yaitu A tambah B tambah C per 2, kemudian titik koma. Kemudian untuk S kurang A itu kita definisikan sebagai X, ya, jadi kita buat X titik 2 sama dengan S kurang A titik koma. Nah, untuk Y itu adalah S dikurang B, dan untuk Z itu S dikurang C. Jangan lupa untuk mendefinisikan rumusnya dengan titik 2 sama dengan dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian setelah itu kita masukkan saja langsung rumusnya LS sama dengan LS, maksud saya titik 2 sama dengan SQRT. SQRT ini merupakan rumus untuk mencari akar. Mencari akar di mana S dikali X dikali Y dikali Z, kemudian tutup kurung ini menandakan rumus Heron tadi, yaitu akar dari S dikali X kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Kemudian write ln titik koma untuk memberikan space satu baris. Nah, di sini kita akan menentukan segitiganya dengan menggunakan perintah if else. Jika kondisi yang pertama bernilai salah atau tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka dilanjutkan dengan kondisi yang berikutnya. Nah, untuk yang pertama kita ketikkan if A lebih besar dari 0 and B lebih besar dari 0 and C lebih besar dari 0, then begin. Ini artinya bahwa seluruh bilangan itu bernilai positif. Nah, if A sama dengan B and B sama dengan C and buka kurung A sama dengan C, ini artinya jika A sama dengan B dan B sama dengan C dan A sama dengan C, maka then write ln segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Jadi kalau dia nanti A sama dengan B, B sama dengan C, dan A sama dengan C, maka program membaca bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Jangan lupa dimulai dengan buka kurung, tanda petik, kemudian diakhiri juga tanda petik 1, tutup kurung. Nah, di sini tidak menggunakan titik koma karena ini menggunakan perintah if else. Jika kondisi yang pertama tidak memenuhi, maka kondisi kedua akan diperiksa untuk kondisi yang kedua. Kita masukkan kondisi yang kedua, maka kita buat else if, yaitu A sama dengan B or B sama dengan C. Dan ini menandakan A sama dengan B, B sama dengan C. Maka ini adalah merupakan segitiga sama kaki. Sehingga kita tulis, kita write, buka kurung, tanda petik, segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki, tanda petik, tutup kurung. Kemudian kita tidak akhiri dengan tanda titik koma karena ini menggunakan perintah if else. Kalau perbedaan perintah if else dengan if itu, kalau if else itu jika kondisi pertama tidak terpenuhi maka dia akan ke kondisi berikutnya. Namun jika kalau menggunakan if itu, jika kondisi pertama mungkin terpenuhi atau kondisi kedua juga mungkin terpenuhi, tetapi berbeda dengan if else, belum tentu jika kondisi pertama dia tidak terpenuhi, maka dia adalah kondisi kedua atau kondisi seterusnya. Kemudian kondisi yang ketiga kita ketikkan else if, buka kurung SQRT. SQRT ini adalah akar dari C sama dengan SQR, itu adalah rumus untuk mencari kuadrat dari A ditambah SQRB, tutup kurung.
tutup kurung dan. Nah, ini menunjukkan apakah akar C sama dengan akar kuadrat dari A ditambah B kuadrat. Nah, jika iya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Makanya tadi yang pertama itu kita masukkan sisi segitiga dengan urutan sisi yang terpendek, kita berikan perintah itu supaya kita bisa gampang untuk mencari jenis segitiga siku-siku nantinya. Jadi jika dia akar C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, sehingga kita tulis buka kurung, petik segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, petik tutup kurung titik 2. Nah, jika kondisi di atas tidak terpenuhi ketiga-tiganya, maka kita tuliskan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang dengan mengetikkan seperti biasa, buka kurung, tanda petik, segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang, petik 1, tutup kurung, titik 2, read ln and else. Kemudian read kalau jika ini juga tidak sesuai, maka kita akhiri kasus dengan data yang Anda input bukanlah sebuah segitiga. Jadi jika misalnya datanya sudah benar integer tetapi tidak sesuai dengan kondisi pertama, kedua, ketiga, maka itu akan keluar data yang Anda input bukanlah sebuah segitiga. Nah, kemudian kita akan read ln titik 2. Kemudian kita tulis ini untuk mencari luas, untuk menghasilkan output berupa luas segitiga. Pertama kita tuliskan read ln buka kurung luas segitiga petik koma ls titik 24.22 tutup kurung sama dengan koma. Harus menuliskan ls.24.22 ini itu artinya karena luas segitiga nanti kan kemungkinan dia berbentuk bilangan desimal yang dia di belakang koma itu banyak. Nah, jadi kalau misalnya hanya ls, diketikkan hanya ls, dia bilangan perkaliannya itu, pembagiannya itu, perhitungannya itu akan berbentuk bilangan desimal berapapun itu sampai hingga panjang sekali hingga 10 dan kemudian akan diakhiri error. Nah, untuk membuat hasilnya yang supaya lebih bagus, jadi ls dibuat ls.24. 4 ini artinya 4 bilangan di depan koma, kemudian 2 ini berarti 2 bilangan di belakang koma, sehingga nantinya angka yang akan keluar itu bukan menjadi bilangan yang sangat panjang, tetapi bilangan yang dengan desimal yang sudah kita tentukan dari programnya, yaitu di sini kita 4.2 berarti 4 di depan koma dan 2 di belakang koma. Kita akhiri dengan titik 2, kemudian read ln untuk keliling segitiga. Keliling segitiganya kita definisikan tadi, yaitu rumusnya KS. Nah, KS-nya tidak perlu kita buat seperti luas segitiga yang 42 karena kita ketahui dia kan tadi kan bilangan bulat, inputnya juga bilangan bulat, sisi segitiganya bilangan bulat. Nah, kalau sisi segitiga dijumlahkan bilangan bulat maka hasilnya juga bilangan bulat, jadi dia nanti tidak ada bilangan desimal yang bilangannya yang berkoma-koma. Kemudian kita lanjut ketikkan read ln sebanyak 3 kali, diakhiri dengan sebanyak 2 kali, maksud saya 2 kali sebagai agar ada space untuk tampilannya yang lebih rapi. Kemudian kita ketikkan read ln buka kurung petik 1, apakah Anda ingin mengulang perhitungan, tutup kurung titik koma. Nah, ini untuk kita akan mempertanyakan kepada para penggunanya apakah akan mengulang perhitungan. Jadi kita ketikkan seperti sama yang untuk case yang pertama dan yang kedua. Read ln kita definisikan untuk y untuk melakukan perhitungan kembali. Kemudian nanti kita buat juga read ln buka kurung petik 1 t itu kembali ke menu awal, yaitu kembali ke menu
di mana ada pemilihan bangun datar apa yang akan dipilih. Kemudian akhiri dengan titik tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Kemudian yang ketiga, kemudian ada kita tulis write ln buka kurung petik 1 x sama dengan keluar, untuk keluar dari kalkulator bangun datarnya. Petik 1 tutup kurung akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian write buka kurung petik masukkan pilihan apa yang akan di input pengguna, yaitu dari Y, T, atau X. Nah, kita buat titik petik tutup kurung titik koma, kita buat write supaya inputnya itu dia sebaris dengan masukkan pilihan Anda. Nah, read ln-nya itu laginya itu kan sudah nah kita laginya kan di atas itu di variabelnya itu tipe datanya itu berbentuk char, jadi laginya itu bisa berbentuk huruf gitu. Nah, tadi Y, kalau misalnya Y itu untuk melakukan perulangan perintah yang untuk mencari luas segitiga tadi. Nah, kalau untuk T, dia then go to atas. Nah, atas ini sudah kita definisikan tadi, yaitu perintah untuk perintah awal, yaitu untuk menentukan bangun datar apa yang akan kita cari, luasnya, yang akan kita lakukan perhitungannya. Kemudian buat write ln sebanyak 2 kali untuk memberikan space. Kemudian until lagi sama dengan x, artinya jika jawabannya Y maka akan dilakukan perulangan, jika jawabannya T akan pergi ke yang awal tadi, yaitu pemilihan bangun datar. Nah, untuk X hingga nanti X-nya itulah yang terakhir dan dia akan keluar. Tapi sebelumnya untuk tampilan yang lebih menarik, kita tulis write ln terima kasih telah menggunakan kalkulator bangun datar oleh kelompok 2. Kemudian write ln di bawahnya, tekan enter untuk keluar. Nah, untuk supaya nanti kemudian kita ketikkan read ln titik koma. Nah, misalnya kita tidak membuat read ln ini akan otomatis keluar ketika kita mengetikkan X, dia langsung keluar. Tapi ketika ada read ln, maka dia akan membutuhkan tanda enter dulu agar dia melakukan perintahnya itu keluar. Kemudian kita akhiri kasus yang ketiga dengan n titik koma. Nah, kemudian kita run untuk melihat bagaimanakah tampilan outputnya nanti. Kita pilih yang ketiga segitiga. Nah, misalnya kita masukkan yang pertama sisinya 3, yang kedua 4, dan yang ketiga 5. Nah, bisa kita lihat di situ langsung keluar segitiga tersebut merupakan segitiga sembarang, luas segitiganya 6 dan keliling segitiganya sama dengan 12. Nah, kemudian ada tersedia perintah apakah Anda ingin mengulang perhitungan. Y melakukan perhitungan kembali, T kembali ke menu awal, dan X untuk keluar sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di programnya. Misalnya kita membuat pilihannya T, yaitu Y, maka akan mengulangi perhitungan untuk bangun datar segitiga tadi. Nah, tapi jika kita mengetikkan X, maka kita akan keluar programnya. Berikut prosedur yang bisa saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya, Juwita Inganta Cicio Beri Ginting. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 4. Yang pertama tentunya kita membuat CLRS, CR, lalu write learn. Nah, di sini kita masukkan perintah apa yang akan kita lakukan, seperti menghitung luas dan keliling lingkaran. Lalu write learn, write learn,
Lalu bila menginginkan perintah perulangan, maka dibuat lagi sama dengan Y, repeat. Ya, di bawahnya repeat. Oke, nah lanjut. Nah, lalu kita buat untuk jari-jari. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu besar jari-jari. Karena ini merupakan lingkaran, jadi tentunya lingkaran memiliki jari-jari. Nah, lanjut. Kita readline R. R itu melambangkan jari-jarinya. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 VR. V-nya itu 3,14. Jadi 2 kali R kali 3,14. Selanjutnya luas lingkaran, maaf. Nah, luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. V-nya kita buat 3,14. Lalu kali R kali R. Nah, titik koma. Selanjutnya, right len. Lalu right len. Right len. Luas lingkaran sama LO C2 42 tutup kurung. Titik koma. Lalu right len keliling lingkaran. Lalu sepertinya ada yang ketinggalan. Oke, di luas lingkaran dibuat sama dengannya, sama seperti di keliling lingkaran. Lalu KO 4 2 titik koma. Selanjutnya right len, lalu right len, lalu masukkan right len. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Jadi kalau udah keluar nanti hasilnya, kita bakal ditanya apakah ingin mengulang perhitungan atau tidak. Nah, dengan kode sebagai berikut. Untuk Y-nya nanti itu apabila melakukan perhitungan kembali. Nah, selanjutnya right len untuk T itu adalah kembali ke menu awal. Jadi akan kembali ke menu awal. Nah, dan yang terakhir right len X ya. Ya, X sama dengan keluar. Nah, lalu titik koma. Nah, misalnya kita ingin memilih sesuatu, maka nanti kita buat harus terlebih dahulu right, masukkan pilihan Anda. Nah, jadi right len lagi, if lagi sama dengan T, berarti kembali ke menu awal. Maka nanti then kita akan kembali ke menu awal, go to atas atau ke atas, nanti dia kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya jangan lupa titik komanya ya. Selanjutnya apabila kita ingin right len mengeluarkan, maka until lagi X. Nah, X tadi kan untuk keluar, jadi nanti dia terkeluar, maka right len akan muncul terima kasih telah menggunakan kalkulator bangun datar oleh kelompok kelompok 2 ya. Nah, jadi ketika sudah selesai nanti, maka akan muncul terima kasih. Nah, selanjutnya right len tekan enter untuk melanjutkan. Right len N.
Nah, selesai. Kita lanjut, else write learn. Data yang Anda masukkan salah. Nah, ini apabila ada kesalahan memasukkan data, maka nanti kita harus membuatnya else write learn, data yang Anda masukkan salah. Sesuaikan dengan pilihan yang ada. Nah, ini dibuat agar ketika kita salah menginput di atas, maka kita mengetahui di mana kesalahan kita nanti. Nah, klik enter untuk memulai. Jadi kita membuat arahan. Lalu redline, go to atas. Lalu di bawahnya. Kita endkan. Nah, apabila sudah selesai. Maaf ya. Oke. Nah, apabila kita rangkai, akan muncul seperti ini. Contohnya, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, seperti yang sudah diproseskan tadi ya. Ya, tampilan outputnya akan seperti ini.